Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya senang dengarnya meskipun pada saat ini kita sedang dilanda yang namanya wabah penyakit virus corona. Namun kita harus tetap semangat ya. Siap hari ini untuk mengikuti pembelajaran dari saya tentang kewirausahaan? Baik. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang berani mengambil risiko. Kalau pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Anda itu bisa melakukan tindakan. Jadi di dalam berbisnis itu kita harus melaksanakan berbagai action dan action agar usaha kita menjadi sukses. Nah, saudara, kita ternyata tidak cukup dengan action saja, tetapi kita juga harus melihat risiko yang terjadi ketika kita berwirausaha ataupun ketika kita melaksanakan bisnis ataupun usaha kita. Nah, saudara, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang berani mengambil risiko, yaitu Anda nanti setelah belajar dengan saya pada hari ini, Anda mampu menjelaskan konsep risiko, kemudian Anda juga mampu menjelaskan bagaimana pengambilan risiko dilakukan, lalu Anda pun mampu mengidentifikasikan risiko-risiko yang potensial terjadi ketika memulai usaha. Dan yang terakhir, saya berharap Anda mampu juga menjelaskan pengelolaan risiko. Saudara, sebetulnya di dalam berbisnis itu ya ada dua yang mau tidak mau ya kita harus mengambil suatu keputusan, yaitu ya kalau berbisnis kalau tidak rugi ya untung. Nah, siapa yang mau rugi? Pasti tidak ada kan yang mau rugi. Begitu juga siapa yang mau untung? Pasti semuanya mau untung. Namun semuanya, saudara, kalau kita di dalam berbisnis itu ya selalu mau untung, tidak mau rugi, ya saya kira Anda tidak akan mengambil suatu risiko. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anda tidak akan memiliki usaha ataupun bisnis apapun. Sehingga kalau itu terjadi, impian Anda tidak akan terwujud. Nah, dalam hal ini saudara, saya ingin menjelaskan pada Anda bahwa pada dasarnya risiko itu ada suatu ketidakpastian. Jadi kita harus berani tapi mengambil ketidakpastian itu. Karena kalau berbisnis itu kan tadi saya katakan bahwa kalau tidak untung ya rugi. Nah, konsekuensinya yang muncul adalah ya Anda bisa saja rugi tadi. Nah, jadi Anda harus siap untuk menanggung kerugian jika Anda akan melaksanakan bisnis. Karena yang namanya bisnis ataupun usaha itu saudara, kita itu berada dalam ketidakpastian. Kita itu dalam zona tidak nyaman. Nah, namun demikian kita harus mampu untuk mengambil keputusan dalam bisnis ini. Apakah kita mau terus atau tidak? Namun kalau kita tidak terus, tadi ya saya yakin impian Anda tidak akan terwujud. Tapi kalau Anda terus, itu impian Anda itu saya yakin pasti terwujud. Nah, kemudian kita pun sebetulnya di dalam pengambilan risiko ini, kita juga menginginkan pengambilan yang sepadan, yaitu kita mampu mengkalkulasikan risiko. Nah, ada yang biasanya itu orang itu kepepet ya, dia tidak mampu mengkalkulasikan risiko sehingga dia mengalami kerugian. Dia tidak tahu risiko yang dihadapinya. Namun kita harus mulai memprediksi risiko apa yang kita hadapi sehingga kita bisa meminimalisirkan risiko yang terjadi pada usaha kita. Saudara, itu jenis-jenis risiko dalam berbisnis ini sebetulnya ada risiko murni ya, kemudian ada risiko spekulatif. Nah, untuk risiko murni ini risiko yang Anda hadapi yaitu bisa berupa kehilangan, rusaknya aset yang kita miliki ya, kemudian kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, risiko operasional lainnya, dan juga seperti bencana alam itu juga berupa risiko. Ya bisa jadi kan gempa bumi akhirnya usaha Anda bisa rusak, bisa
Anda mengalami kerugian. Nah, ini juga resiko. Kemudian resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini, saudara, ini adalah resiko perubahan harga. Ini bisa jadi perubahan harga input, juga perubahan harga output yang kita laksanakan sehari-hari itu. Nah, bisa jadi resiko yang kita hadapi adalah resiko kredit. Nah, saudara, adapun bentuk kerugian ini yang kita hadapi akibat risiko itu bisa saja kerugian langsung dan juga kerugian tidak langsung. Siapa yang tahu kerugian langsung? Ayo. Baik. Nah, saudara, kerugian langsung ini misalnya nominal yang harus kita tanggung ini akibat dampak langsung dari risiko yang terjadi. Itu kerugian langsung. Namun kalau kerugian tidak langsung ini adalah kemungkinan sales ataupun profit kita yang gagal kita terima. Kemudian munculnya biaya operasional tambahan tentunya ya. Lalu kesempatan investasi yang hilang. Juga kerugian lainnya. Nah, inilah kerugian tidak langsung. Saudara, sekarang saya ingin bertanya pada Anda, bagaimana cara kita mengkalkulasikan risiko? Ada yang tahu? Baik. Nah, coba kita lihat, kita tentukan seberapa sering risiko yang kita hadapi itu terjadi. Lalu, kita tentukan juga dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Ini ya, harus Anda perhatikan itu bagaimana cara Anda mengkalkulasikan risiko tersebut. Kemudian coba Anda hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi kali dampak. Nah, coba kita perhatikan baik-baik contoh berikut untuk mengkalkulasikan risiko ya. Saudara, risiko terjadinya pencurian barang dagangan misalnya. Anda memiliki sebuah warung ataupun toko, namun frekuensi 1 bulan Anda kehilangan barang dagangan Anda itu sebanyak 5 kali. Nah, apa yang terjadi? Dampaknya berarti dalam setiap kejadian itu rata-rata kerugian yang Anda tanggung adalah 300.000 misalnya. Nah, apa yang terjadi kemungkinan prediksi kerugian kita? Ya, itu berarti kita bisa saja mengkalikan 5 kali risiko yang terjadi dikali ya berapa besar kerugian kita setiap kali menanggung risiko itu. Misalnya Rp300.000. Berarti 5 dikali 300.000. Berarti kerugian kita kerugian kita Rp1.500.000. Ini artinya, saudara, dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan kita di warung kita atau di toko kita misalnya yang berpotensi itu menyebabkan kerugian kita sebesar berapa? Ayo. Iya, baik. Berarti kerugian kita sebesar Rp1.500.000. Ya, jelas kan? Baik, kita lanjutkan. Saudara, bagaimana cara kita mengelola risiko ini? Nah, untuk mengelola risiko, saudara sebaiknya mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, kita mengelola risiko itu mulai dari ya prediksi kerugian terbesar kita. Kemudian, pilihan strategi pengelolaannya bagaimana? Nah, sekarang kalau begitu kita harus mampu mengontrol supaya risiko-risiko tersebut tidak muncul lagi. Misalnya kita buat SOP-nya ya. Kemudian kita lakukan juga quality control-nya. Nah, kemudian bisa jadi kita transfer kepada pihak lain, misalnya konsumen, supplier, ataupun asuransi, ya, biaya ataupun dana kita yang ada. Lalu kita biayai sendiri. Ini biasanya usaha kita kalau dibiayai sendiri, kita pun membuat cadangan dana untuk membiayai jika terjadi resiko. Nah, paham semuanya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang bagaimana tip kita dalam menghadapi risiko? Ini saya berikan
tip ataupun trik bagi Anda untuk menghadapi risiko di dalam berbisnis ataupun berusaha. Saudara, simakkan baik-baik ya. Yang pertama itu Anda perlu memahami bahwa risiko itu tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Karena risiko itu harus diambil ya, sebagai konsekuensi kita apabila kita menginginkan sesuatu yang lebih baik atau keberhasilan di dalam hidup kita. Anda mau kan menjadi orang yang sukses? Mau ya? Saya juga mau. Siapa sih yang tidak mau? Baik, saudara. Lalu kita identifikasikan risiko itu apa yang berpotensi yang muncul dalam bisnis kita. Nah, kemudian kita identifikasikan juga seberapa sering risiko tersebut muncul ya. Lalu kita pun jangan lupa mengidentifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut. Nah, ini harus Anda lakukan, termasuk Anda harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko itu hanya pada risiko yang dominan atau yang prioritas saja. Sebetulnya banyak sekali risiko yang kita miliki. Oleh sebab itu, Anda harus mampu untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga usaha yang Anda jalani bisa menjadi usaha yang maju, yang sukses, sehingga impian Anda akan terwujud. Baik saudara, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Saya ingin Anda bisa membuat resume dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda buat tugas berikut ya. Buatlah konsep tentang berani mengambil resiko. Ayo silakan dicatat saja bahwa tugasnya adalah buat konsep tentang berani mengambil resiko. Jelas semuanya? Baik. Kemudian nanti kirim ya tugas tersebut ke email saya ya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saya ulangi, kirim ke email saya tugas tersebut ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saya kira pada hari ini cukup sekian untuk pembelajaran mata kuliah kewirausahaan tentang berani mengambil resiko. Saya yakin Anda mampu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anda harus yakin bahwa Anda pasti bisa. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.